Halo semuanya, pernah kepikiran nggak apa yang terjadi kalau karya seniman AI tiba-tiba jadi viral terus dipakai sama semua orang? Nah, hari ini kita bakal ngebahas cerita yang persis kayak gitu. Sebuah meme internet aneh yang ternyata jadi pemicu perdebatan besar soal AI, kreativitas, dan juga kepemilikan. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Pertanyaan etis inilah yang jadi jantung dari semua drama ini. Dan ini rumit. Bisa nggak sih kita nyuri sesuatu yang sebenarnya juga hasil nyuri? Jadi, biar kita ngerti kenapa ini bisa jadi heboh, kita harus kenalan dulu sama bintang utamanya. Sebuah meme yang, ya ampun, aneh banget dan viral. Nah, ini dia nih, biang keroknya. Sebuah gambar buatan AI yang viral. Banyak yang bilang ini anomali atau bahkan brain rot. Itu loh, istilah buat konten internet yang saking jelek dan anehnya malah jadi lucu. Justru karena kualitasnya rendah itulah yang bikin orang-orang ngakak dan jadi bahan bercandaan. Dan boom, situasinya meledak pas Garena ya, kalian tahu kan? Raksasa game mobile tiba-tiba masukin gambar viral ini ke game super populer mereka, Free Fire. Tiba-tiba aja, meme aneh ini jadi bagian dari kolaborasi sama perusahaan segede itu. Iya, kebayang dong, orang yang bikin prompt untuk hasilin gambar AI ini pasti punya unek-unek soal ini. Nah, ini dia inti keluhannya. Dia sendiri ngaku, dia tahu gambar AI itu nggak bisa kena hak cipta. Tapi dia cuma minta etika profesional, semacam ya rasa hormat lah dari perusahaan sekelas Garena. Dia ngerasa dicuekin abis. Tapi permintaan soal etika ini justru dibalas sama argumen tandingan yang kuat banget dan wah bener-bener ngebalikin keadaan. Konsep ini penting banget buat ngerti sisi lainnya. Argumennya tuh, si pembuat gambar ini dituduh kayak maling teriak maling. Dia nuduh Garena nyuri, padahal dia sendiri pakai alat, yaitu AI generatif, yang dibangun dari data yang dicuri juga. Coba deh kita bedah logikanya satu-satu. Jadi gini, AI generatif itu kan dilatih pakai jutaan gambar dari seniman beneran, seringnya tanpa izin. Terus pengguna kayak kita tinggal ngetik perintah aja. Nah, gambar yang keluar itu kan pada dasarnya turunan dari karya-karya yang diambil tanpa kredit tadi. Menurut argumen ini, yaitu artinya si pengguna AI nggak punya dasar moral buat nuntut hak atau etika apapun. Dan perbandingan ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Orang-orang ngebandingin meme AI ini sama karya internet original kayak Skibidi Toilet. Bedanya jelas banget. Skibidi Toilet itu dibuat pakai aset digital yang dibangun dari nol sama kreatornya. Sementara Tungtung Sahur, itu cuma hasil akhir dari sebuah prompt AI. Status kepemilikannya jadi beda jauh. Debatnya jadi makin panas, sampai nanyain soal nilai kerjaannya. Ada yang bilang ide buat prompt itu mahal loh, tapi argumen balasannya tajam banget. Enggak, orang-orang yang beneran punya ide itu sakit hati kalau tung-tung-tung sahur disebut sebagai sebuah ide yang berharga. Dalam banget kan? Nah, dari sini kita lihat gimana drama internet receh ini sebenarnya ngebuka pertanyaan yang jauh lebih gede tentang masa depan seni itu sendiri. Ya kan? Seluruh konflik ini maksa kita semua buat mikirin satu pertanyaan dasar yang lagi kita hadepin bareng-bareng sekarang. Sebenarnya, apa sih yang bikin seseorang itu jadi seniman di zaman AI? Di sini ada pemisahan yang jelas banget. Pertama, ada yang pakai AI sebagai alat, buat referensi, cari inspirasi, atau nyempurnain sketsa yang udah ada. Kalau gitu, penggunanya ya tetap seniman. Tapi, ada cara kedua, yaitu pakai AI sebagai produk akhir. Kamu cuma ngetik prompt terus pakai hasilnya mentah-mentah. Nah, kalau ini, si pengguna lebih pantas disebut prompter, bukan seniman. Jadi, ujung-ujungnya gimana? Ya itu dia masalahnya. Meme viral ini jadi contoh sempurna buat semua pertanyaan hukum dan etika yang masih gantung dan kita semua hadapi. Jawabannya tuh nggak ada yang gampang. Apa perlu ada hak cipta? Apa ini jadi milik publik? Siapa sih pemilik aslinya? Pengguna, perusahaan AI, atau seniman yang karyanya dipakai buat data? Perlu nggak pemerintah turun tangan? Pusingan. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir buat direnungin. Kalau sebuah AI belajar dari karya semua orang, apa hasilnya bisa jadi milik satu orang aja? Coba deh dipikirin. Terima kasih udah menyimak.